Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah salat duhur, arsyadakumullahu jami'an. Kita bersyukur masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan semuanya. Insyaallah kita akan membahas tentang surat Al-Kafirun siang hari ini. Surat Al-Kafirun, hadirin, adalah salah satu surat yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW dalam sholat sunnah. Jadi kapan surat ini kita baca? Kalau mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW, ya, surat Al-Kafirun tentu kita semua hafal insyaallah. Kita baca ketika sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Surat Al-Kafirun kita baca ketika sholat sunnah ba'diyah maghrib. Surat Al-Kafirun kita baca ketika sebelum kita tidur, ya, sholat 2 rakaat sebelum tidur. Surat Al-Kafirun juga kita baca ketika kita sholat witir, sholat malam, sholat taraweh. Witirnya itu kita di rakaat kedua membaca surat Al-Kafirun. Rakaat pertama membaca, ya, surat Sabbihis marabbikal a'la, surat Al-A'la. Rakaat kedua surat Al-Kafirun. Rakaat ketiga membaca Qul huwallahu ahad sampai surat An-Nas, Al-Falaq dan surat An-Nas. Jamaah sholat duhur rahimakumullah, sholat sunnah fajar atau sholat sunnah sebelum subuh itu, ya, sholat sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Bahkan Nabi tidak pernah meninggalkan sholat sunnah sebelum subuh ini. Bahkan beliau ketika ketinggalan tidak sholat sunnah qobliyah subuh, itu beliau badal. Badal itu apa? Badal itu mengganti di waktu yang lain. Nah, biasanya badal itu sholat. Bapak Ibu kalau lupa, ini nanti asar mungkin ketiduran, kemudian bangun-bangun jam 5, ya, atau panjenengan bepergian jauh, kemudian menunda sholatnya nanti sholat asare jam 5 gitu misalkan. Dilalah, ya, bahasa Jawanya, dilalah jam 5 itu kita lupa. Karena orang kalau biasa jamaah tepat waktu itu kalau sudah jam 4, jam 5 itu udah merasa sudah sholat, ya. Saya pernah soalnya. Jadi kita kalau sudah biasa jamaah tepat waktu itu jam 2 itu sudah merasa sudah sudah melakukan sholat duhur gitu. Nah, ini jam 5 merasa sudah sholat, akhirnya sholat maghrib, sholat isya, besoknya baru ingat, ya, kayaknya sholat asar kemarin saya ingat-ingat di mana ya? Biasanya di Masjid Candi. Kok kayaknya nggak ada memori terbayang di Masjid Candi, ya. Di rumah kok kayaknya nggak ingat juga. Wah, saya lupa ini sholat asar. Nah, itu dibadal. Besoknya badal 4 rakaat sholat asar. Begitu pula ada salah satu pendapat ulama, ketika panjenengan masa mudanya itu meninggalkan sholat begitu banyak, ketika tua atau menjelang 3 bulan sudah mulai sholat, itu, ya, pendapat yang paling tegas, panjenengan harus badal. Jadi setelah selesai sholat, panjenengan badal sholat duhur, menutup dulu yang masa muda nggak pernah sholat asar, badal sholat asar, ngoten niku, nggih. Nah, ini Nabi SAW sholat sunnah subuh pernah ketinggalan, dibadal habis subuh, ya. Jadi habis subuh sholat 2 rakaat atau menjelang sholat duhur 2 rakaat, ya. Nah, ini karena saking pentingnya sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha, sabda Rasulullah SAW. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih utama, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, apa mungkin? Sangat mungkin kalau kita berada di akhirat nanti jamaah, ya. Bahkan kita sendiri sekarang merasakan anak kita itu lebih penting daripada harta seluruhnya yang kita miliki, dari mobilnya, apartemennya, rumahnya. Anak kita kalau udah sakit
Itu lebih penting daripada yang lainnya. Ini kita rasakan. Maka di akhirat nanti kita akan merasakan 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada semua harta dunia seisinya kita miliki. Nah, di rakaat subuh itu Nabi membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas niku pasangan. Biasa dibaca di salat sunnah. Surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, dan surat Qul huwallahu ahad. Salat ba'diyah maghrib juga gitu. Ya, baca surat Al-Kafirun. Nah, jamaah rahmatullah, apa sih keutamaannya membaca surat Al-Kafirun ini? Salah satu yang paling kita rasakan nanti jamaah ketika panjenengan kita semuanya memahami isi dari surat ini, lalu membiasakan membacanya dalam setiap sholat sunnah kita. Apa yang akan kita dapatkan? Yang akan kita dapatkan jamaah rahmatullah adalah ya, keutamaannya kita akan memiliki kekuatan untuk menangkal kesyirikan. Kita akan menjadi orang yang imannya kuat. Ya. Kuat menahan apa? Kuat menahan fitnah. Nah, fitnah itu Bapak Ibu rahimakumullah adalah, fitnah itu maknanya banyak. Ada 11 kira-kira para ulama menyampaikan, tapi salah satunya fitnah adalah samar antara kebenaran dan keburukan, samar-samar antara kebatilan dan al-haq. Jadi orang yang terkena fitnah itu nggak bisa membedakan apakah ini baik, apakah ini buruk, itu nggak bisa. Dan di zaman ini sulit sekali membedakannya. Banyak orang melakukan keburukan tapi merasa dia benar. Ya. Sekarang contoh terberat adalah LGBT, itu fitnah. Ya, kemudian fitnah, Nabi SAW juga menyampaikan ada 3 di dunia ini. Fitnah paling berat buat kita itu ada 3. Yang pertama adalah fitnahnya harta. Seseorang ketika kena harta yang banyak, dia bisa terkena fitnah. Apa? Dia lupa ibadah, kerja terus mencari uang. Atau hartanya sudah banyak, dia lupa untuk datang ke masjid, lupa sedekah, lupa zakat, lupa infak, lupa haji umroh. Hartanya sudah banyak, dia terkena fitnah bermaksiat. Ini fitnah yang pertama. Fitnah yang kedua adalah perempuan, wanita. Ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Fitnah wanita. Ya. Jangankan yang bujangan, yang sudah menikah juga bisa terkena fitnah ini. Fitnah zina, fitnah berselingkuh, waliyadzubillah. Karena besar sekali fitnah daripada seorang wanita. Yang ketiga adalah fitnah kekuasaan, yang mana dengan kekuasaan itu orang bisa mendatangkan harta maupun wanita. Maka dia bisa sewenang-wenang dengan kekuasaannya, bisa sombong dengan kekuasaannya. Hadirin jazakumullah, inilah di zaman sekarang yang berat. Ya, berat buat kita menghadapinya. Maka perbanyak membaca surat ini di sholat sunnah dan pahami isinya. Memiliki kekuatan untuk membedakan yang benar dan yang salah, dan memegang kebenaran itu sekuat mungkin. Seperti sebab musababnya turun surat ini. Napa? Surat Al-Kafirun turun itu sebabnya karena keteguhan Rasulullah SAW memegang Islam. Nabi niku ditawari, wanita, kamu kalau berdakwah karena perempuan, tak datangkan orang paling cantik, wes kamu berhenti berdakwah. Kamu kalau pengen duit, harta, saya datangkan seluruh harta orang Arab biar kamu berhenti. Kamu mau kehormatan, kekuasaan, kami jadikan kamu raja. Ini orang-orang Quraisy begitu. Tapi Nabi mengatakan, seandainya engkau meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, dengan begitu beratnya, panasnya, dinginnya, susahnya, sulitnya, agar saya berhenti, saya nggak akan berhenti dari mengajarkan Islam. Saya nggak akan berhenti mengajak orang masuk Islam, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan akidah, mengajarkan ini dan itu. Saya nggak akan pernah berhenti. Inilah keteguhan Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka datang kembali jamaah. Wahai Muhammad, kalau saya tawarkan begini bagaimana? Kamu menyembah Tuhan saya 1 tahun, kami akan mencoba menyembah Tuhanmu selama 1 tahun. Deal kan? Ini win-win solution. Jadi jazakumullah, win-win solution itu dipakai sejak dulu sampai sekarang. Panjenengan kalau baru mulai hijrah nih, hijrah nih apa? Dulu mungkin maksiat, dulu mungkin
riba, dulu mungkin macam-macam, tapi kemudian meninggalkan itu semua, keluar dari bangkah atau apa, hijrah itu ujiannya banyak, ujiannya berat. Banyak orang yang curhat ke kami masalah beratnya ekonomi setelah riba, setelah hijrah. Akhirnya dia kembali ke judi online, kembali ke pinjol online kalau nggak kuat, waliyadzubillah. Jadi jamaah, kemudian Nabi ditawarkan seperti itu, turun surat ini. Mari kita pahami bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Di sini bahasanya jelas gamblang Bapak Ibu, orang-orang kafir, bukan orang-orang non muslim sebagaimana yang pernah viral dulu dipermasalahkan. Orang-orang kafir tidak mau disebut sebagai kafir, tapi maunya non muslim. Ini bahasa halus Bapak Ibu. Kafir niku napa? Masih menutup diri dari hidayah. Niku kafir. Jadi kafir itu maknanya menutup diri dari masuk Islam. Ini sebetulnya sopan. Dan kita mengajarkan ke anak-anak juga bahasa asli Al-Quran ini, ya. Cuman dakwah itu dengan lemah lembut, ya. Kita sampaikan sedikit demi sedikit. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Kalian juga tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Ya. Wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abatum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Niki Bapak Ibu, ketegasan dalam memegang prinsip ini yang harus kita miliki. Jelas panjenengan harus tahu ini salah, ini benar. Panjenengan tinggal milih berada di sebelah mana, mau yang salah apa yang benar, gak ada di tengah-tengahnya. Karena tengah-tengah itu adalah syubhat, keraguan-raguan. Di tengah-tengah niku mboten kepenak Bapak Ibu. Ya, kalau di akhirat itu antara surga dan neraka, tengah-tengahnya al-a'raf, orang yang imbang amalannya. Ya. Mereka memohon-mohon bisa masuk ke dalam surga walaupun akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jamaah, ya. Surat ini penting untuk kita pahami lebih dalam, namun tentu tidak cukup kalau kita kupas di kesempatan kultum siang hari ini. Semoga ada waktu lebih untuk kita kupas dan kita dalami lebih jauh makna daripada surat Al-Kafirun. Setidaknya kita sudah memahami dan mengerti kapan saja kita membaca surat Al-Kafirun ini nggih. Jadi qobliyah sebelum subuh kita baca Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, ba'diyah ba'da maghrib baca Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Sebelum tidur panjenengan sholat ya 2 rakaat baca niki, dan witir di rakaat kedua baca surat Al-Kafirun. Witir pertama Sabbih isma rabbikal a'la, witir kedua rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas, Al-Lahab, Al-Falaq dan An-Nas ya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan keteguhan keimanan kepada kita panjenengan semuanya hingga akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pegang kuat sekuat mungkin, jangan mati kecuali dalam kondisi yang muslim ya, kondisi Islam. Bagaimanapun ujiannya, sekalipun dilindes oleh mobil sebagaimana saudara-saudara kita di Sudan, sekalipun digantung, sekalipun lari ditembak, ujian berat apapun jangan keluar dari agama ini. Inilah yang menjadi kebahagiaan kita nanti di akhirat. Semoga Allah kuatkan jamaah rahmatullah. Wallahu a'lam bishawab. Atanallahu iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.